Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Nafisatul Zahra dari kelas 6E Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM akhir 175. Ingin mencoba menjawab beberapa pertanyaan ujian tengah semester pada mata kuliah Metodologi Studi Islam. Baik, pertanyaan yang pertama, bagaimana tanggapan kalian terhadap beberapa statement tersebut? Lalu tanggapan dan sanggahan disertai dengan bukti yang konkret. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 1. Tanggapan terhadap tuduhan Islam menjiplak Yahudi. Tuduhan bahwa Islam merupakan jiplakan dari Yahudi tidak memiliki dasar yang kuat. Kesamaan dalam beberapa ajaran justru menunjukkan bahwa wahyu berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, konsep penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari juga disebutkan dalam Islam, tetapi juga perbedaan mendasar seperti penegasan dalam Al-Quran, Quran Surah Qaf ayat 38, bahwa Allah tidak mengalami kelelahan setelah menciptakan alam semesta, berbeda dengan konsep dalam kitab Yahudi. Selain itu, meskipun baik Islam maupun Yahudi memiliki hari ibadah khusus dalam sepekan, Islam memiliki hari Jumat bukan karena meniru, melainkan karena berdasarkan sabda Nabi SAW bahwa Jumat adalah hari terbaik untuk beribadah. Nah, lalu adanya beberapa kosakata dalam Al-Quran yang memiliki kemiripan dengan bahasa Ibrani, bukan berarti Islam menjiplak Yahudi dalam perkembangan bahasa. Serapan dari bahasa lain merupakan hal yang wajar, dan Al-Quran tetap menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa utama. Sementara itu, klaim bahwa Nabi SAW belajar dari pemuka agama Yahudi di Syam juga tidak didukung oleh bukti sejarah yang kuat. Perjalanan dagang Nabi ke Syam lebih berfokus pada urusan perdagangan, bukan pembelajaran agama. Bahkan banyak ajaran Islam justru berbeda atau bertentangan dengan ajaran Yahudi, terutama dalam konsep keutuhan dan hukum-hukum syariat. Dengan demikian, Islam adalah agama yang memiliki ajaran unik dan juga independen, bersumber langsung dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hasil modifikasi dari agama sebelumnya atau Yahudi. Oke. Itu tadi jawaban saya pada pertanyaan nomor 1. Lalu saya akan coba menjawab pertanyaan dari nomor 2. Pertanyaannya adalah, bagaimana implementasinya metode dan metodologi dalam masalah tersebut? Implementasi metode dan juga metodologi dalam kasus suami yang mencari kelapa muda untuk istrinya. Nah, dalam kasus suami yang ingin memenuhi keinginan istrinya yang mengidam kelapa muda di luar musim, penerapan metode dan juga metodologi dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Dari segi metode, ada dua kemungkinan cara mendapatkan kelapa muda, yaitu metode yang legal seperti meminta izin atau membeli dari pemilik pohon, serta metode ilegal seperti mencuri yang jelas melanggar hukum dan juga norma. Sementara itu, metodologi dalam kasus ini melibatkan berbagai pendekatan dalam berpikir dan juga mengambil keputusan. Nah, pendekatan etis harus dilakukan untuk memastikan cara memperoleh kelapa tidak merugikan orang lain. Pendekatan logis diperlukan untuk mencari alternatif lain, misalnya membeli kelapa muda di tempat lain atau mencari minuman pengganti. Nah, selain itu, pendekatan sosial juga berperan dalam menyelesaikan masalah ini, seperti dengan berkomunikasi langsung dengan pemilik pohon untuk mendapatkan izin atau menawarkan kompensasi yang sepadan. Dengan menerapkan metode dan juga metodologi yang tepat, suami dapat menemukan solusi yang tidak hanya memenuhi keinginan istrinya, tetapi juga tetap sesuai dengan norma moral dan juga hukum yang berlaku. Itu tadi jawaban saya pada pertanyaan nomor 2. Saya akan coba menjawab pertanyaan nomor 3. Yang soalnya adalah, jelaskan peta konsep metodologi studi Islam dan apakah mungkin Islam disebut sebagai ilmu pengetahuan? Jika mungkin, jelaskan aspek-aspek yang mendukung statement tersebut. Saya akan coba menjawab pertanyaan nomor 3. Metodologi studi Islam itu mencakup berbagai pendekatan dalam memahami dan mengkaji ajaran Islam.
Dalam kajian Islam, sumber utama pengetahuan adalah Al-Quran, hadis, ijma, dan juga qiyas. Nah, pendekatan yang digunakan dalam studi Islam itu bisa bersifat normatif, yaitu berdasarkan ajaran agama, historis yang mengkaji perkembangan Islam, dan dari segi sejarah, serta sosiologis yang melihat pengaruh Islam dalam masyarakat. Metode yang digunakan dalam studi Islam juga beragam, seperti tafsir untuk mengkaji memahami Al-Quran, lalu fikih untuk mengkaji hukum-hukum Islam, dan juga serta teologi dan filsafat ilmu yang mengkaji aspek keimanan serta pemikiran dalam Islam. Nah, Islam dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan karena memiliki aspek-aspek ilmiah yang jelas. Yang pertama, Islam memiliki sumber yang jelas, yaitu wahyu Allah yang dikombinasikan dengan akal manusia dalam memahami dan mengaplikasikannya. Dan yang kedua, Islam memiliki metodologi yang sistematis, seperti dalam kajian fikih yang menggunakan kaidah hukum yang terstruktur. Nah, yang ketiga, Islam telah berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, seperti yang terlihat dalam karya para ilmuwan muslim seperti Al-Khwarizmi dalam matematika dan juga Ibnu Sina dalam kedokteran. Oleh karena itu, Islam bukan hanya sekedar agama, tetapi juga memiliki elemen-elemen ilmiah yang dapat dikaji secara rasional dan juga sistematis. Baik, itu tadi jawaban saya pada beberapa pertanyaan ulangan tengah semester mata kuliah metodologi studi Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.